Halo jiwaku, kembali lagi pada tutorial Jiwa Flow. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tab input auxiliary pada Jiwa Flow. Pastinya jiwaku telah menonton video lainnya mengenai Jiwa Flow dan telah mengetahui fungsi dari tab input project sampai tab input casing. Nah, apakah jiwaku mengetahui fungsi dari tab input auxiliary di Jiwa Flow? Fungsi dari tab input auxiliary di Jiwa Flow yaitu apabila jiwaku memiliki data heat loss dan atau data NCG pada sumur teman-teman. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai NCG dan heat loss. NCG merupakan gas yang tidak dapat terkondensasi seperti karbon dioksida, natrium klorida, helium, hidrogen, nitrogen, oksigen, argon, dan metana. Nah, untuk Jiwa Flow sendiri, kita dapat menganalisa kehadiran multikomponen dalam produksi yang terdiri atas kandungan CO2 dan NaCl dalam H2O. Sedangkan heat loss adalah kehilangan panas yang disebabkan oleh hantaran panas yang disebabkan oleh formasi batuan yang dilaluinya. Untuk menginput data CO2 dan NaCl ataupun heat loss di Jiwa Flow, kita bisa menginput data sumur terlebih dahulu, lalu menuju tab input auxiliary. Tampilan tab input auxiliary terdapat box description yang berfungsi untuk jika jiwaku ingin memasukkan data multikomponen dan heat loss, maka box ini wajib diisi. Nah, untuk memasukkan data multikomponen seperti CO2 dan NaCl, jiwaku bisa dengan menceklis data CO2 dan NaCl. Nah, jika jiwaku memilih task pada full curve, maka tabel CO2 dan NaCl pada input feed zone. Kita bisa input CO2 dalam persen dan NaCl dalam persen. Nah, jika jiwaku memilih task production wellbore, maka jika untuk menginput data NaCl dan CO2 terdapat pada project. Kalian bisa mengisi kolom CO2 dan NaCl dalam persen. Nah, jika jiwaku memilih mengenai injection, wellbore, ataupun injection flow rate, feed zone, atau full curve, maka tidak ada auxiliary mengenai CO2 atau NaCl. Hal ini dikarenakan pada saat menginjeksi hanya menggunakan air. Nah, untuk menginput data heat loss, kita bisa menceklis heat loss pada halaman auxiliary, lalu kita bisa memasukkan kedalaman yang ada. Elevation pada form ini dapat menyelesaikan dari data well health elevation kita. Selanjutnya kita dapat isi temperatur, lalu kita bisa cek value. Nah, selanjutnya kita bisa isi kolom rock thermal conductivity, rock specific heat, rock density, dan flowing type. Nah, di atas ini terdapat helper yang berfungsi untuk membantu kita jika kita tidak memiliki data sama sekali. Tonton terus videonya di Jiwa Learning. Fuel your mind in 5 minutes.
Ikuti terus update dari i5 di website dan sosial media kita.